Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab menjaga amal yang baik. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, para sahabat itu bisa memperbaiki amal solehnya setelah mendapatkan wahyu atau ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun saja, jangankan amal soleh, jangankan perbuatan amal soleh, hal yang lain, membuat kue umpamanya, kalau ingin memperbaiki kuenya, ya harus ada ilmunya, nambah ilmu yang baru agar supaya kue masakannya itu lebih enak. Sama juga ibadah, jika ingin lebih baik, lebih sempurna, itu harus ditambahi dengan ilmu untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi apapun saja itu harus ada ilmunya, tidak bisa asal tiru, tidak bisa ya. Walaupun sholat juga tidak bisa asal tiru. Kalau asal tiru biasanya banyak yang salah. Kemudian sekarang hadisnya, faminha hadithu Aisyah wa kana habuddin ilahi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablah. Hadis yang menjelaskan tentang menjaga amal soleh yang baik ini, ada hadisnya dari Siti Aisyah, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Katanya Nabi Muhammad, agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama atau ibadah yang istiqomah. Jadi istiqomah itu yang penting, bukan banyaknya yang lebih penting. Yang penting istiqomahnya. Walaupun sehari istighfar 500 umpamanya, sholawat 500, setiap sholat itu baca istighfar 100 kali. Sholawat juga gitu, setiap habis sholat 100, jadi 500 setiap hari. Sedikit memang, tapi itu lebih baik daripada baca 10.000 selawat sehari, cuman bertahan 1 bulan, 1 minggu. Lebih baik mana? Lebih baik yang sedikit-sedikit itu tapi terus menerus. Sama dengan yang lain, ibadah yang lain, baca Quran atau baca apa saja, lebih baik mungkin ini ya, mampu kita itu setiap sholat mungkin selembar atau semakra ya, atau 2 lembar, itu lebih baik daripada sehari 2 juz, 3 juz, 5 juz hanya bertahan 1 bulan. Lebih baik tidak apa-apa, setiap habis sholat baca Quran 1 lembar, lebih baik begitu, tapi terus menerus daripada banyak tapi bertahan cuman beberapa bulan. Yang kedua, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan baik-baik bagi orang yang meninggalkan ibadah kita waktu malam karena ngantuk umpamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa orang yang tidur, artinya ya tertidur, an hizbihi, dari wiridannya ketika malam hari. Jadi ketika umpamanya ini capek habis perjalanan jauh, datang jam 1 umpamanya, kemudian tertidur di rumahnya. Au an syai'in minhu, atau hal lain yang sama seperti itu. Artinya tidak bisa mengamalkan wiridannya pada malam itu. Kemudian dibaca setelah subuh, antara setelah subuh dan setelah zuhur, maka orang tersebut sama dengan
melakukan di malam hari, pahalanya sama ya. Jadi mengkodok, nah ini mengkodok wiridan itu bisa dilakukan setelah subuh, waktu setelah subuh sebelum zuhur. Jadi kalau punya wiridan umpamanya istighfar 100 atau 1000 setiap malam begitu, ternyata tertidur karena capek atau karena yang lain kesibukan yang lain, maka ketika ingin mengqadainya adalah pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur. Jadi boleh diqadha ya, wiridan itu boleh diqadha. Kalau hadis sebelumnya kan amal bukan wiridan, amal malam, qiyamul lail, salat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian karena sakit, maka sama halnya ketika membaca istiqomah asalkan ada uzur sakit. Jadi masih bernilai pahala asalkan sebelumnya sudah istiqomah. Kalau di sini kan beda sedikit, tertidur. Tapi kalau ingin mengqadainya ya di antara waktu sholat subuh dan sholat zuhur. Jadi kalau mengqadai segitu, jangan diqadai setelah zuhur. Jadi yang punya amalan-amalan apa saja kalau malam ngaji atau wiridan, silakan kalau mengqadha sebelum zuhur. Hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mislu fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Ini juga perhatikan baik-baik biar gak rugi ya, biar gak rugi hidup ini terbuang sia-sia. Katanya Nabi, ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Kenapa fulan itu kok dilarang seperti fulan? Kata Rasulullah, kalau malam tidak tidur, jagongan mulai habis isya sampai subuh. Fataraka qiyamal laili, kemudian dia meninggalkan ibadah malam. Ingat hadis sebelumnya sudah dijelaskan, jagongan atau ngobrol ngalor ngidul itu banyak mudaratnya. Satu, bahayanya untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan itu sangat berbahaya ya kalau cuma sehari 2 hari. Kalau berhari-hari sering nggak tidur malam dan tidak qiyamul lail, tidak ibadah malam, itu mengganggu kesehatan, juga mengganggu aktivitas ibadah kita. Jadi sebaiknya kalau memang tidak untuk ibadah, sebaiknya tidur saja. Kalau sampai ngobrol ya banyak ceritanya wis, nanti ngomong alur ngidul tetanggane perekepti. Nah ini wis bukan membawa pahala tapi membawa dosa. Kadang begini ini kita ini tidak merasa. Itu secara fisik berbahaya, secara lisan kita juga berbahaya, bicara orang ini dan itu juga bahaya bagi perkopian dan perrokokan. Bisa menghabiskan kopi bertermos-termos dan rokok bertepak-tepak gara-gara qiyamul lail, malamnya tidak tidur malam tapi meninggalkan qiyamul lail, ibadah malam. Ini sudah hadis muttafaqun alaih. Kalau memang kita sudah melakukan seperti itu, usahakan berhenti atau kurangi. Lama-lama kita ini akan sepuh ya. Kalau sepuh kayak sagen, ini berbahaya. Jadi kalau sudah habis isya, tidak mau kemana-mana, tidak usah ngobrol kemana-mana, tidur saja, lebih baik begitu. Sebab kalau sudah ngobrol itu siapa saja ya, yang tidak berilmu, yang berilmu kebanyakan sama merasani orang. Kalau sudah terlalu lama ya sampai berjam-jam, jadi rokoknya habis, kopinya habis, pahala yang dikumpulkan juga terancam habis karena orang lain yang dibicarakan jeleknya, terutama masa-masa
menjelang pilihan ini, ya Allah sudah wis, ini sama ya, saya mengatakan sebenarnya saya bukan katanya sama, yang nggak berilmu, yang berilmu kalau sudah ngobrol berlama-lama sama ya, nggak kuat menahan untuk bicarakan kejelekan orang lain. Sebaiknya bagaimana? Tidur saja, katanya Gus Baha, lebih baik ibadah tidur daripada bicara hal-hal yang berbau maksiat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 raka'atan. Ini dari Siti Aisyah ada teknik lain, ada cara yang lain ya, monggo tinggal pilih. Di sini hadis yang lain Rasulullah itu kalau sholat malamnya tertinggal, mungkin Rasulullah tertidur. Jadi Rasulullah juga pernah tertidur ya, tertidur atau sakit ini, tersakit atau yang lainnya. Jadi Rasulullah pernah meninggalkan sholat malam gara-gara sakit atau lainnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu mengqadainya 12 rakaat siang harinya. Jadi sebelum zuhur Nabi Muhammad mengqadai sholat sunnahnya tadi malam yang tertinggal karena Rasulullah sakit, diganti dengan 12 rakaat. Monggo tinggal pilih, kalau sholat yang ditinggalkan bisa diqadai dengan 12 rakaat. Kalau wiridan bisa diqadai juga di siang hari. Kalau ingin yang lebih ringan, dulu kan sudah ada hadisnya ya. Kalau karena sakit, karena uzur, tapi sudah istiqomah malamnya itu, bukan hanya malam saja, kapan saja, karena sakit kemudian tidak bisa melakukan, maka pahalanya sama dengan melakukan walaupun tidak melakukan. Tapi syaratnya sebelumnya harus istiqomah. Kan enak, tinggal pilih. Makanya orang yang mengerti atau anggaplah alim lah ya, kalau ada sesuatu itu banyak pilihan. Yang nggak banyak pilihan ini orang awam ya. Ketika ada orang alim menggunakan hadis A umpamanya, kemudian pindah kepada hadis B, yang orang awam taunya hanya hadis A, akhirnya yang awam ini protes biasanya. Ini orang alim kok begini, kok tidak sampai dengan hadis. Padahal yang salah bukan orang alimnya, si orang awam ini taunya hadis cuman A. Padahal hadis itu banyak, ada yang A, ada B, ada C, begitu. Makanya kalau ada orang alim atau ustaz atau kiai tidak sama dengan prinsipnya orang awam. Yang awam jangan keburu protes. Kalau buru ke protes itu bukan menunjukkan kepintarannya, tapi menunjukkan ketidaktahuannya tentang banyaknya ilmu yang ada di kita. Makanya kalau ada orang alim melakukan hal seperti ini, diam saja. Diam. Orang alim itu banyak pilihannya. Satu pilihan hadisnya banyak, kalau banyak tahu ya, bahkan banyak pilihannya. Oh saya pilih yang C. Imamnya juga banyak, ada 4. Oh saya pilih Hanafi. Oh saya pilih Syafi'i. Oh saya pilih ini. Sebab ada imam lain itu kalau kentut tidak batal, nyentuh orang perempuan tidak batal, tapi kalau menyentuh farjinya perempuan batal. Nah ini Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu kalau ikut Imam Hanafi, setelah wudu memegang istrinya tidak batal, memegang istrinya tidak batal. Karena apa? Karena yang dimaksud adalah memegang farji istrinya. Jadi ini ya, saya ingatkan lagi. Jangan sering-sering protes lah, jangan sering-sering protes, biar tambah tidak ketahuan amit-amit kebodohan kita. Ada kelompok itu begini ya, kelompok Islam di Indonesia itu ada yang mengajarkan kepada jamaahnya itu hanya fokus kepada satu kitab. Nah, hanya fokus kepada kitab yang lain itu tidak. Karena apa? Karena tidak cocok. Nggak cocok. Kayak kitab Riyadhus Shalihin ini ada yang nggak cocok kelompok lain itu. Akhirnya ada yang dibuang hadisnya di dalam.
buang hadisnya dicetak, jadi korupsi hadis dibuang. Akhirnya diajarkan kepada jamaahnya. Setelah jamaahnya tahu, akhirnya protes, padahal di situ ada sesuatu, ada hadis atau ayat yang tidak dicetak atau dibuang. Ada yang begitu itu. Yang komplit itu setahu saya itu NU, yang banyak ilmunya, hadis ini macam-macam. Yang komplit. Kalau yang lain itu biasanya bacanya nggak semuanya. Akhirnya ketika dilempar ilmunya di masyarakat atau disampaikan kepada masyarakat, ilmunya itu kaku, gere. Mohon kalau tidak begini bid'ah, nggak begini haram, wes lah, kaku. Jadi menengernya duku meloloh ya. Ilmu yang dimiliki itu bukan untuk diamalkan, tapi sering untuk nyodok orang. Salah. Padahal di sini saja ini masalah amal soleh, hadisnya Nabi banyak. Jadi ada yang bisa mengganti dengan sholat 12 rakaat, ada yang diganti dengan wiridan, ada yang tidak usah. Ya, tinggal pilih, hadisnya banyak. Makanya kalau kita memang betul-betul tidak banyak ilmu, tidak usah banyak mengkritik orang lain, apalagi yang dikritik ustadz yang sudah banyak hafal banyak hadis. Kita hafalnya cuma satu, sudah tegasnya ya mengkritik ustadz yang sudah hafal banyak hadis. Jangan ya, ingin menunjukkan dirinya lebih pintar, lebih tahu, padahal itu tidak, menunjukkan lebih tidak tahu. Masih banyak ilmu yang tidak diketahui. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, katanya Imam Syafi'i, semakin belajar ilmu agama, belajar ilmu semuanya, semakin merasa bodoh. Ini Imam Syafi'i, ini kelas dunia ya. Kita kadang tahu hadis satu, hafal satu, sudah merasa pintar melebihi orang lain. Nah, di sini ya bedanya orang yang betul-betul alim, semakin merasa bodoh. Tapi kalau orang yang tidak alim, semakin lama semakin merasa pintar. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.